Mbak, dari seni ke politik, Indonesia punya banyak banget warna politik. Kenapa mesti merah? Pertanyaanku, kenapa nggak boleh merah? Nah, Aku tanya balik dong. Gempur, boleh nggak merah? Boleh kok Mbak, boleh. Oh, iya, makanya jadi bukan ke... Jadi sebenarnya gini, aku juga punya cerita lucu, kenapa lucu-lucu agak aneh sih sebenarnya. Oke. Kan awalnya kok bisa ke politik bener, waktu itu aku ikut aktivis dari mulai 95 untuk gerakan reformasi, udah ikut aktivis segala macam. Tapi perjalanan berikutnya setelah pasca reformasi itu entah gimana ceritanya, ya aku salah satu yang pertama kali aktivis 98 memutuskan untuk masuk partai politik. Karena itu tadi, bahwa perubahan itu harus melalui sistem. Sistem yang harus diubah, perubahan sistem itu adalah melalui keputusan politik, karena itu partai politik dibutuhkan, itulah peralihan dari sistem monarki ke sistem demokrasi gitu. Betul. Nah, waktu itu aku termasuk yang memutuskan aktivis pertama kali masuk ke partai politik. Masuknya ke PKB dulu, bareng sama Pak Nusron Wahid nih. Itu bestie aku dari kuliah. Aku sastra Belanda, dia sastra Arab atau sejarah aku lupa. Tapi kita satu bener-bener yang temen main segala macam. Pak Nusron Wahid, tahu kan? Yang lagi sama-sama ngebongkar pagar laut. Betul. Nah, masuk juga sama Pak Anas yang kemarin Menpan. Itu ke PKB kita. Nah, perjalanannya adalah yang membuat aku juga kadang-kadang berpikir, aku umur 20-an waktu itu ya. Tapi temen-temenku Gus Dur, Pak Matori Abdul Jalil waktu itu kan yang satu partai oke lah. Tapi Buya Safei, kemudian juga misalnya kadang juga ada diskusi dengan beberapa orang tua gitu loh. Temenku orang loh, tua. temen-temennya. Dan pengalaman aku mikir dulu itu sebelumnya adalah entah gimana ceritanya aku di setiap hari Jumat ngumpul di PBNU. Waktu itu Gus Dur masih di PBNU, kemudian itu ada 4-5 orang yang kita selalu berkumpul di hari Jumat itu. Gus Dur kemudian aku diundang, diajak ngumpul, kemudian ada Dalang Slamet Gundono kalau pernah denger. Kemudian satu lagi adalah Albert itu anak yang punya kekhususan gitu. Tapi dia ngelukis abstrak. Masih waktu itu umur 14, dia bisa ngelukis abstrak tapi menceritakan cerita orang tuanya Sultan Agung. Dan kadang-kadang ada Mas Franky Sahilatua. Nah, kita ngobrol apapun di situ, sesuatu yang kalau dipikir sekarang kok dulu umur segitu bisa mikir kayak gitu-gitu ya. Jadi perjalananku aneh banget, kadang juga diajak pergi doa kemana, ke gunung mana sama Gus Dur gitu ya. Dan pada suatu ketika Gus Dur sakit, aku terpukul banget, sempat nemenin kalau cuci darah di RSCM Kencana gitu. Nah itu kita ngobrol, kadang ada Pak Mahfud MD datang gitu. Nah cita-cita Gus Dur waktu itu adalah bukan hanya bersatunya Asia Afrika, tapi Asia Pasifik. Dia udah ngobrolin, jadi dia discuss tentang hal-hal seperti itu gitu. One day dia bilang, saya sakit, kalau saya sembuh kita nanti partainya kita bangun bener bla bla bla. Tapi kayaknya saya nggak sembuh, Gus Dur bilang. Kamu nak jangan berhenti dari politik gitu. Waktu itu aku nggak kepikiran untuk serius di politik loh, beneran. Gus Dur bilang, terus saya harus kemana Gus? Kamu cari Ibu Mega katanya. Kamu ikut Ibu Mega. Gitu. Terus akhirnya ya udah aku cari jalan ketemu Ibu Mega, artinya ke PDI Perjuangan. Tapi yang membuka pintu waktu itu Pak Taufik Kemas. Nah, berjalannya waktu aku masuk PDI Perjuangan, ternyata Bu Mega itu adalah orang presiden pertama yang berhasil memperjuangkan lahirnya undang-undang tentang sistem jaminan sosial nasional.
beliau nanda tanganin di hari terakhirnya sebagai presiden. Dia mengatakan bahwa waktu itu kan udah nggak kepilih lagi jadi presiden, tapi beliau mengatakan saya jadi atau tidak jadi lagi presiden, rakyat harus dilindungi dari lahir sampai lahat dengan 5 jaminan sosial, jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, pensiun, hari tua, dan kematian. Itulah cikal bakal kemudian undang-undang berikutnya adalah undang-undang BPJS. Itu yang pertama. Yang kedua kemudian berjalannya waktu aku sangat terinspirasi oleh Ibu Megawati. Perempuan politisi yang tahan banting, ya orang mau ngomong apapun, ketua umum perempuan, ketua umum partai perempuan yang bisa bertahan dari gempuran apapun. Dia lagi. Menurut aku, ya bukan hanya di Indonesia, tapi juga di Asia. Kalau dulu ada beberapa tokoh politisi perempuan, menurutku yang bisa tetap survive dengan kondisi gempuran apapun adalah seorang Megawati Soekarno Putri. Dan itu menjadi pertanyaan. Dan kemudian kita berinteraksi, ada cita-cita yang penting dari Ibu Megawati yang menginginkan adanya konsep pembangunan yang itu berbasis pada research. Istilahnya evidence based policy. Evidence based policy itu oleh karena itu kemarin perjuangan, kalau ditanya legislasi berikutnya adalah revisi Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Saya masuk ke Pansus dan menjadi inisiator pasal 48, terutama pasal 5 dan pasal 48, yaitu pasal 5-nya tentang kurang lebih bahwa kebijakan pembangunan itu harus berbasis pada riset, dan kemudian kita membutuhkan badan riset yang terintegrasi begitu. Itu ada di pasal 48, itu disupport betul oleh Ibu Megawati karena orang entah kalau belum mengenal, tapi saya alhamdulillah diberi kesempatan bisa diskusi dengan seorang Gus Dur tentang bagaimana politik itu harus berwajah kemanusiaan dan berintikan kemanusiaan, toleransi dan sebagainya. Tapi dengan Ibu Megawati saya benar-benar ditempa untuk menjadi seorang politisi. Ibu bisa marah-marah bener, tapi menurutku kalau orang menanggapinya dengan rasionalitas dan juga kalbu yang disatukan, sebenarnya itulah cara mendidik Ibu Mega kepada anak-anaknya, kader-kadernya. Jadi jangan baperan. Ibu bilang politik nggak boleh baper. Politik itu prinsip, politik itu adalah ideologi gitu. Dan ideologi itu bukan sesuatu yang statis, tapi harus menjadi working ideology. Ideologi yang bekerjanya di mana? Karena ini partai politik, maka harus menghasilkan keputusan-keputusan politik. Keputusan politik itu tergambarkan dalam kebijakan pembangunan di segala bidang kehidupan dan penghidupan. Dengan syarat pentingnya adalah evidence based policy. Ini benar-benar diskus aku sama Bu Mega loh. Dan karena itu pada saat kami membahas si undang-undang itu, yang tadinya peneliti rekayasa pensiunnya usianya lebih rendah dari dosen dan segala macam, kita fight banget sebenarnya. Menurut Ibu adalah peneliti perekayasa itu harusnya nggak dikasih pensiun selama dia memiliki kemampuan untuk memberikan sumbangsih dan selama dia mau. Jangan kayak di negara orang tuh kayak gitu katanya. Ya, dan bukan malah dipercepat pensiun, apalagi sampai tukin dihapus. Cek sorry. Nah, jadi itu penting banget karena bagi Bu Mega, dan itu juga akhirnya saya analisis benar. Gak akan suatu negara maju tanpa research yang kuat. Ya, betul. Penguasaan suatu negara terhadap negara lain
dengan geopolitik dan geoekonomi seperti ini, di era proxy war seperti ini, di era cyber seperti ini, tidak mungkin tanpa berbasis pada kekuatan riset. Iya. Karena itulah kemudian kita berhasil menggolkan dana abadi penelitian di awal, disahkan saja 1 triliun. Kalau saya tidak salah ya, kalau saya salah ya mohon maaf. Nah, artinya hal-hal seperti itu adalah diskus yang mendalam dengan seorang politisi perempuan yang saya tahu banyak dihujat, tapi seperti nasihat Ibu Mega kepada saya, kan saya juga kadang-kadang sering dihujat, tuduh isu ini, tapi dia bilang stop berpikir negatif. Masa lalu termasuk entah keluarga kita atau masa lalu kita, lupakan, bukan dilupakan, nggak usah terlalu dipikirkan. Itu memori yang tidak bisa dilupakan, tapi bukan berarti kamu berhenti karena masa lalumu, gitu. Dan jangan berhenti karena ada orang yang tidak suka. Oke. Jalan aja terus, Iya. berpegang terus aja pada rakyat. Itu pesannya ya ketika beliau mencalonkan saya sebagai calon gubernur di Jawa Barat, which is itu situasi yang juga tidak mudah, saya baru melahirkan dan sebagainya.